Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. متى جعلك في الظاهر ممتثلا لأمره ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره faqad a'zamul minnata 'alaik. Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kalam hikmah yang bijaknya, kalam hikmah beliau yang selanjutnya, ujar Sidin, jika Allah menjadikanmu fi zahir, pada zahirmu, mumtathilan li amrih, yaitu mau mentaati perintahnya, melaksanakan amal zahir sebagaimana sembahyang umpama, puasa dan lain sebagainya. Lalu lagi ujar Sidin, wa razaqaka fil batinil istislama liqahri, dan Allah juga menganugerahkanmu, mengaruniakanmu al-istislam, yaitu pasrah, fil batin, di dalam batinmu, atas apa? Atas segala ketentuannya, atas segala apapun yang ditimpakannya kepadamu. Maka amal zahir apabila itu dilaksanakan oleh hamba dan juga amal batin dia penuhi dengan kepasrahan dan ridha, maka orang tersebut adalah a'zamul minnah, mendapatkan sepaling besar pemberian dan anugerah. Manusia itu Bapak Ibu terbagi 4 golongan. Golongan pertama, zahirnya sembahyang, tapi ketika ditimpakan oleh Allah ketentuan yang tidak sesuai nafsunya, dia tidak terima. Padahal zahirnya sembahyang, puasa, dia laksanakan perintah Allah secara zahir. Namun secara batin ketika ditimpakan oleh Allah musibah, ditimpakan oleh Allah bala bencana, ditimpakan oleh Allah ujian, dia tidak terima. Maka golongan ini disebut dengan golongan munafikin. Wal'iyadzubillah. Atau juga yang masih golongan pertama nih, dia laksanakan amal zahirnya yaitu sembahyang, tapi hatinya tidak ikhlas dalam melaksanakan sembahyang. Ini termasuk golongan pertama.
innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu diletakkan oleh Allah di karaknya neraka, di baranya neraka. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Golongan yang kedua, batinnya kuat, dia ngaji ilmu kebatinan, tapi sembahyang enggak ada. Ya kan? Apabila ditimpakan musibahnya tertawa aja, ujarnya tenang, ini Allah. Pokoknya apa-apa Allah, apa-apa Allah. Tapi sembahyang enggak ada. Nah, ini adalah golongan fasiqin. Wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar. Dan adapun orang-orang yang tergolong orang fasik, yaitu orang yang meremehkan syariat. Dia tidak mau melaksanakan syariat. Dia anggap itu syariat hal yang tidak ada apa-apanya. Itu orang fasik. Ustadz, itu pengkai Datuk Abulung, kayak Syekh Siti Jenar. Itu orang majdub. Majdub itu bukan saja gawian hubungannya antara manusia kepadanya, juga antara dirinya kepada Allah, yang mana inya kadada lagi keduniaannya. Munnya sumpama orang itu ngaji ilmu batin kuat kadaba syariat, masih aja mengharap dunia, itu karamput ya jadi fasik. Kenapa pian jadi kada sembahyang? Ujarnya cukup iling. Orang Jawa bilang iling, cukup ingat. Kalau sudah ingat sembahyang katanya. Mana dalilnya? Ujarnya as-salatu lidzikri. Sembahyang itu kan untuk ingat. Jadi kalau sudah ingat ya sembahyang. Nah, ini memanipulasi ayat. Padahal ayat yang sempurnanya aqimis sholata lidzikri. Tapi dipotongnya akimnya. Apa aqimis shalah? Dirikanlah sembahyang untuk ingat. Nah, itu. Orang yang sembahyang aja belum tentu ingat, apalagi orang yang nggak ada sembahyang, kan kayak itu logikanya. Orang yang sudah sembahyang aja tuh Allahu Akbar. Nah, hayalannya sudah di Jakarta, hayalannya sudah di mana-mana. Ya. Apalagi yang nggak ada sembahyang. Yang di dalam masjid aja sudah nih, ya kan? Kada semuanya hatinya fokus kepada yang ampun masjid. Siapa? Allah. Bagaimana yang di luar masjid? Nah, itu logikanya. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Apabila orang itu majdub, dia memang sudah ditarik oleh Allah ke duniaannya, hilang sudah ke duniaannya. Nya kada beliur. Nah, ini orang majdub. Orang yang sudah yang disebut apa? Istighraq, fanafillah. Seperti kayak di wadah kita Datuk Abulung. Tapi tetap syariat menghukumkan orang seperti ini dipancung, dibunuh. Kenapa jadi dibunuh, Ustaz? Maka membunuh tuh hukumnya kada boleh. Karena menyelamatkan syariat. Bagi orang yang seperti ini ketika dipancung, inya ikhlas, inya ridha. Nah, ini orang bujur majdub. Datuk Abulung didatangi oleh pengawal dari kerajaan Banjar yang diutus oleh Datuk kita Kelampayan untuk memancung beliau. Beliau tidak lari. Nah, ini bujuran Syekh Siti Jenar. Ya, dipancung oleh para wali. Tidak lari, malah itu yang dikehendakinya. Ujarnya lah kasih aja sudah aku nak bertamu. Masya Allah. Tak dipancung darahnya muncrat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini bujuran majdub. Kada kau disamakan dengan orang yang batinnya tadi ujarnya aku sudah belajar ilmu kebatinan, kada perlu sembahyang. Tapi dunia masih mantap. Ya lah. Didatangi oleh pengawal umpama dari pemerintahan Satpol PP, ditangkap aja nangis, lagi dipancung. Ya.
Allah. Bunyinya Allah, baru ditangkap nangis. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, orang yang meremehkan syariat, yang ngaku batinnya kuat, ini adalah fasik. Golongan kedua. Golongan yang ketiga, zahir batinnya maksiat, zahirnya kada sembahyang, batinnya pun kada berikutan Tuhan. Batinnya pun kada selamat, batinnya pun rigat, batinnya pun rusak. Ya, sudah sembahyang nggak ada pulang, batinnya rusak pulang. Nah, ini yang disebut dengan faulaika humul kafirun. Nauzubillah. Kafir di sini tertutup sudah. Jalan apa yang ditutup? Jalan untuk menuju Tuhan, jalan untuk menuju Allah tertutup. Kafar itu artinya tertutup. Maka membukanya dengan apa? Kuncinya syahadatain. Apabila orang itu dinyatakan kafir, tertutup jalannya menuju Allah, maka membukanya harus dengan 2 kalimat syahadat. Tajdidus syahadah namanya. Kenapa pian jadi kada sembahyang? Bapak aku sembahyang, Tuhan doa ada. Nah, ya kah? Kafir. Sudah kada sembahyang, hatinya pulang kada meyakini Tuhan. Ini golongan ketiga. Nauzubillah min dzalik. Nah, sedangkan golongan keempat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah, zahirnya syariatnya dilaksanakannya, batinnya selamat, pasrah dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi imtithalul awamirillah wajtinabun nawahihi, itu amal zahirnya. Amal batinnya ar-ridha biqada'illah, ridha dengan ketentuan Allah. Ujar Allah ikam sembahyang, inggih pun. Ujar Allah ikam jangan minum khamar, inggih pun. Dagoi diuji oleh Allah, musibah diuji Allah, inggih pun, masya Allah. Nah, ini orang yang termasuk min jumlatil adina haqqa, yaitu daripada golongan hamba-hamba yang bujuran hamba. Pasrah. Pasrah di sini bukan gak ada usaha ikhtiar, makanya tadi dilalui dengan syariat. Syariatnya inggih pun dia laksanakan, hatinya pasrah apapun yang sudah menjadi ketentuan Allah buat dirinya. Masya Allah. Ini munnya syariat kada dilaksanakan, pasrah dengan apa yang ditentukan oleh Allah, ya tadi yang disebut dengan fasik. Kenapa biar nggak sembahyang? Surga neraka sudah ditetapkan Allah juga. Bapakku sembahyang, mun tulisannya masuk surga toh, mun tulisannya masuk neraka ya neraka ujungnya, ujarnya nih. Nah, orang fasik. Nauzubillah min dzalik. Nabi yang kada sembahyang Jumat, aku sembahyang di Makkah gitu. Ayo guring. Dalam mimpi kisahnya. Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azakumullah. Jadi selaraskan antara zahir dan batin. Jangan sampai zahirnya kita melaksanakan syariat, tapi batinnya kita maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Munya zahirnya kita melaksanakan syariat, batinnya maksiat, masih tergolong orang munafik. Munya batinnya tadi ketuhanannya kuat, tapi syariat kada dijalankan, itu fasik. Sedangkan yang zahirnya dan batinnya maksiat, itu tergolong orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Dan yang selamat adalah zahir dan batinnya taat. Mudah-mudahan Allahumma ja'alna minhum. Amin. Allahumma amin. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, sebagai penutup,
ada 3 fase yang kita itu bisa sampai kepada makom yang disebutkan Imam Ibnu Athaillah ini. Ini caranya lah, kiatnya. 1, ada mulai bawah ke atas, ada mulai atas ke bawah. Kita ambil jalan kita yang awam nih, dari bawah ke atas. Yaitu pertama, kita cemerlangkan nurul Islam, cahaya Islam, dengan melaksanakan dulu syariatnya, walaupun batinnya masih rusak. Inilah walaupun, kan kada kawa langsung sempurna tuh, kada kawa. Dada manusia langsung sempurna kecuali Nabi kita Muhammad. Para wali pun mereka bertahap menjalaninya, kecuali yang makomnya dari atas ke bawah. Ini namanya sudah kita bahas malah pembahasan waridat, pemberian langsung. Nah, kita yang awam ini dari bawah, syariat laksanakan. Nanti dari syariat yang kita laksanakan terus kita kaji untuk menyempurnakan syariat agar nurul iman itu ikut bercahaya. Nurul Islam itu andaknya di luar, nurul iman andaknya di qalbu, di hati. Dan yang ketiga, nurul ihsan itu andaknya di sir, di balik hati lagi, di dalam, disebut dengan sanubari. Nurul Islam ini bisa mendapatkan dampak positif ketika dia melaksanakan amal zahirnya benar. Ustadz, ini sembahyang tapi kenapa jadi maksiat masih? Nah, berarti cara melaksanakan syariatnya masih ada yang salah. Kayak pian aja tuh membaiki handphone, ya kah? Bungkar seorang, kada tahu ilmunya. Jangan pun baik handphonenya, umurnya lebihan. Ya kah? Kenapa jadi umurnya lebihan ya? Sekalinya ini dalam tak tinggal. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, maka handphonenya bukan baik, rusak. Ditanya oleh anaknya, bah sudahlah dibaiki handphone lu, sudah jawabannya. Kenapa jadi tidak mau hidup bah? Ya mah bah kada bisa. Sudahlah pian sembahyang, sudah. Kenapa pian maksiat? Oh ternyata sembahyang ada yang salah. Belum sempurna sembahyang. Jadi sempurnakan syariat itu. Apabila sempurna syariat itu, kayak apa cara menyempurnakan syariat? Semua hamba Allah akan sempurna syariatnya ketika dia mau belajar. Belajar ilmu syariat. Ilmu syariat ini, ilmu zahir ini nyaman dipraktekkan. Tapi kalau ilmu batin kayak apa menampaikan? Ya kah? Ilmu batin, ilmu hati, yang tahu sesungguhnya inya itu ikhlas atau kada dirinya dengan Allah. Biarpun 100 kalinya ucap aku ikhlas, aku ikhlas, aku ikhlas, ya. Tapi yang sebenarnya ikhlas yang tahu adalah dirinya dan Allah. Nah, sedangkan ilmu zahir itu setiap kalangan awam pun dia akan mendapatkan kesempurnaan ilmu amal zahir dengan ilmu zahir tadi. Belajar ilmu fikihnya. Nah, belajarlah ilmu wudu. Ini bagus. Nak belajar ilmu sembahyang. Nah ini bagus kuitan. Ada pian kuitan menyambat kayak ini. Bapak belajar ilmu sembahyang. Malah pahikam aja ilmu itu aja. Nyata ikam dapat duit. Nah. Ini kuitan yang kada tahu selamat. Ya kan auzubillahi min dzalik. Bapak anak-anakku sekolah agama. Ujung-ujungnya ada dapat apa juga. Nah, di ucapannya sudah menutup jalan anaknya untuk selamat. Ucapannya itu jadi doa. Kenapa? Kuitan itu kan segala ucapannya kembali kepada si anak. Apabila ucapannya baik, maka menjadi kebaikan buat anak. Nauzubillah. Jadi Bapak Ibu, silakan pian punya cita-cita anak pian mau jadi presiden, mau jadi pejabat, mau jadi pedagang, mau jadi pembisnis, mau meneruskan jalan usaha pian silakan. Tapi ingat, tatap agamanya, pondasinya yang pian utarakan terlebih dulu. Dia jadi pedagang, pedagangnya tahu tentang hukum kitabul buyur, tentang jual beli. Oh dia jadi pejabat, oh dia tahu tentang fikih siasah, bagaimana politik Islam. Oh dia petani Ustaz, dia belajar tentang kitabul mazra'ah, zakatnya dan sebagainya.
Walaupun apa saja profesinya di dunia ini akan selamat, asal jangan dia profesi maling lah. Profesinya yang baik pada hal keduniaannya, ya baik pada nilai keduniaannya itu akan selamat sampai akhirat ketika didukung dengan agama. Nah, jadi ilmu zahir itu dituntut untuk menyempurnakan amal zahir. Apabila amal zahirnya itu sempurna, dia perdapati rukun merukunnya sesuai dengan tatanan hukumnya, maka sembahyang secara zahirnya, secara syariatnya diterima oleh Allah. Dan apabila diterima oleh Allah sembahyangnya, dampaknya akan masuk ke batin. Ya, tadi yang tadinya batinnya kadang menerima ketentuan Allah, pelan-pelan Allah masukkan yang namanya taslim, pasrah. Cahaya iman itu nampak bersinar karena kacanya sudah dibarasihkan melewati amal zahir. Allah. Jadi amal zahir baik itu sembahyang, wajib, yang sunnahnya zikir, ya kan? Habis itu baca Quran. Itu menyiapkan mudawamahkan akan menyinari atau mencemerlangkan, meningkatkan cahaya iman. Nah, apabila cahaya iman ini bersinar pada kalbu, dia percaya, ujar Allah, hambaku, ikam tahu kalau aku ini punya sifat banyak, tapi yang wajib ikam ketahui 20. Iya. Aku punya asma, aku punya nama kata Allah. Yang ikam wajib ketahui berapa? 99. Nah, di situ ada yang namanya ya muqtadir, ya kan? Yang maha mentakdirkan, ya qahar, yang maha kuasa, ya kan? Tahu ikam, apapun yang aku berikan itu adalah kebaikan buat ikam. Itu adalah kebaikan. Akhirnya inggih ya Rob, orang cahaya imannya tinggi, cahaya imannya kuat, dia percaya. La syakka, tidak ada keraguan. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah kan sudah disebutkan di ayat kedua, alladzina yu'minuna bil. Yalah, ayat kedua Pak. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal kitab la raib. La raib artinya la syakka, tidak ada keraguan sedikit pun apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Ya kah? Ya. Dzalikal kitab, pada kitab itu kata Allah, la raiba fih, yaitu dia tidak sedikit pun ada keraguan. Maka itulah termasuk orang yang digolongkan oleh Allah hudal lil muttaqin, yaitu cahaya hidayah bagi orang yang muttaqin. Masya Allah. Masya Allah. Apabila dia mengimani segala apapun yang diberikan oleh Allah, kita wajib iman yang keenam apa? Iman apa? Takdir baik dan takdir buruk, ya kan? Yang mentakdirkan kita, oh Allah. Lalu takdir baik menimpa kepada kita, umpama nikmat, rezeki bertambah, ya kan, dari Allah. Senang hati. Dapat pulang musibah, senang pulang hati. Kenapa jadi senang? Yang memberi siapa? Allah. Ini makamnya ketika cahaya imannya sudah bersinar. Kita pang, ya belajar. Jangan putus asa. Ujar Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi kemarin pas ada acara di malam Kamis itu, beliau menyampaikan, kita tuh lucu. Lucunya apa? Kenapa kita kadang punya keinginan jadi wali? Alasannya kada pantas ya. Jamaah, alasannya kada pantas. Lalu pantasnya mau jadi apa? Jamaah, pantasnya mau jadi apa? Hal keduniaan kita selalu ingin memantaskan diri. Yang kada ahli politik hendak masuk politik. Iya kan? Yang kada ahlinya dalam bidang instruktur 42 pegawai bangunan, ya, memaksakan, memantaskan diri. Tapi kenapa urusan akhirat kita putus asa? Aduh, kada pantas ku jadi wali. Aneh di sini.
yang apa nih namanya geritik hati seperti itu adalah yuwaswisus sodar namanya, was-was daripada hati yang dilingkupi oleh hasutan syaitan, supaya kita tuh kadang mau maju, kadang mau meningkat, kadang mau untuk berusaha meningkatkan kehambaan kita, bercita-cita punya keinginan jadi wali. Ada lagi alasannya, takutan Ustaz balanya gonol. Jadi wali itu Bapak Ibu, jangan biar kira bisa terbang, bisa berhilang, bukan. Jadi wali itu apabila dia diistiqomahkan oleh Allah ibadahnya, zahir dan batinnya selamat, itu wali. Iya. Secara syariat selamat, hakikat selamat, tarekat selamat, ma'rifat selamat. Ya itu yang kita dicontohkan oleh datu kita Kalampayan, dicontohkan oleh cerita di dalam Manaqib Syekh Seman. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jangan pernah putus asa, terus belajar, terus belajar. Insya Allah dengan belajar kita bisa menyempurnakan ilmu syariat. Ilmu syariat tadi diterima oleh Allah, dampaknya cahaya iman akan bersinar. Nah setelah cahaya iman ini bersinar, lalu masuk lagi ke dalam hati, itu namanya sanubari. Cahaya di dalam sanubari itu bersinar, cahaya sir, cahaya rahasia, disebut dengan nurul ihsan, yaitu musyahadah. Kada ada lagi pandangannya kecuali Allah. Ini mandang akwan ini kita lihat lagi pandangannya kepada akwan, tapi kepada mukawin namanya. Kada ada lagi melihat gawian makhluk, tapi gawian Tuhan. Ini namanya cahaya sirnya sudah memancar, cahaya musyahadahnya sudah terang. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik untuk menuju makom yang indah ini, makom yang tinggi ini, derajat yang dicintai ini. Dicintai oleh siapa? Dicintai oleh baginda Nabi. Dicintai siapa? Dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah. Kalau sudah Allah cinta kepada kita Bapak Ibu, sekotor-kotornya kita, senoda-nodanya kita, serigat-rigatnya kita, dengan cinta Allah, Allah akan berikan, ya tadi mulai atas ke bawah, cahaya hidayah untuk semangat menyempurnakan kehambaannya hingga kita ditutup oleh Allah akhir hayat kita dengan selamat, yaitu husnul khatimah. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Minta maaf, minta halal, minta ridha zahir dan batin. Sekiranya ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas, dipersilahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan. Tadi guru kita beberapa hal yang dijelaskan beliau cukup jelas sekali. Yang mungkin di antara jemaah yang kurang jelas atau kurang paham bisa dipertanyakan kepada guru kita. Untuk itu bagi bapak-bapak, ibu-ibu dipersilahkan untuk bisa bertanya kepada guru kita. Dipersilahkan. Sudi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kamu guru. Ini tingkatan dari bawah, dari awam. Jadi dari syariat, tarekat, hakikat menuju ma'rifat, untuk mendapatkan nurul Islam, nurul iman, dan terakhir nurul. Ini guru di lingkungan di sekitar yang ada yang menawarkan jalan pintas, iya, tidak memegang syariat, tapi langsung hakikat dan ma'rifat melalui guru. Jadi guru, ada guru yang
Ya. Jadi ini ada jalan pintas ya. Kita dengan membaca atau 500.000 itu dapat syahadah yang guru itu menjamin pasti masuk surga. Nah, jadi dan amalannya kadang alih kalau sampai waktu kita tinggal iling, kita tinggal zikir, mengingat muha guru. Nah, kalau yang umpamanya nih kesempatan ini betakun kalau pindah guru kita ini ada jual berjual tapi kadang sholat. Nah, ini yang terjadi dan ini masya Allah pengikutnya ini banyak. Jadi dibawahi sembahyang itu jar orang ada sampai. Kami ini sudah sampai. Nah, jadi agak sulit kita memberikan pengertian kepada masyarakat. Nah, jadi bahkan yang kade nyaman itu model Bang Mahwali orang apa itu jar sembahyang ke masjid dan sebagainya, puasa dan sebagainya. Nah itu orang ada sampai. Coba jar lawan kami nih. Nah bertawar benar kita bawaan benar. Dan itu mudah terseret, mudah tenggelam itu mereka-mereka yang memang ada dasar agama. Nah memang awal-awalnya atau memang latar belakangnya balang hayaman, balang kambingan, balang sapian juga. Nah jadi mungkin ya yang pertama tadi ajaran itu menurut kita yang ada ya mereka memang tersesat. Cuma yang agak sulit kita yang ada di lingkungan kita ini untuk memberikan pengertian ini karena mereka itu nampaknya meragap guru itu panar gitu kuat panar. Tapi kawal lagi diberi pengertian dan sebagainya tentang syariat. Kita contohkan Nabi dan sebagainya ada tades. Nah, jadi mohon apa kira-kira kiat-kiat ini tentu kita rasa prihatin ini kawan-kawan di sekitar kita yang menurut ajaran Islam itu adalah mereka-mereka yang tersesat jalan. Sekira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih. Kalaupun ada golongan ini di sini, patut diwaspadai. Itu pertama. Dulu pernah mengalami ajaran ini waktu lulus KKN dulu. Jadi sebelum ke Tarim itu lulus kuliah di anak orang di pelosok waktu KKN. Jadi pertemuan salah seorang guru yang mengajar ini, yang mengajar yang dia sampaikan tadi. Artinya kalau bersembahyangan cukup bayar 2 juta masuk surga. Bayar 2 juta masuk surga. Ujar gurunya, aku yang jamin. Bis itu lu ucapakan, maaf guru julun. Rumah pian berapa harganya? 75 juta di sini. Lawan tanahnya. Kalau ada salah kayak itu di sini. Oh 75 juta lawan tanahnya. Nggih. Nah kayak ini aja julun. Rumah pian untuk hari 2 juta. Bamamai sidin. Oh, mau pang rumahku 2 juta mana ada orang menjual rumah 2 juta. Kira-kira masuk akal lah guru julun. Rumah piannya harganya lebih pada 2 juta. Surga 2 juta. Murahnya pang surga. Itu yang pertama lah. Jadi umumnya ada pian bertemuan dengan ajaran seperti ini. Yang pertama dijaga adalah diri dan keluarga pian. Jangan terumpat. Kalau kita belajar ilmu hakikat, sebenarnya ilmu hakikatnya kada salah. Yang salah itu yang belajar beluncat ke ilmu hakikat. Lalu akhirnya error. Semua orang yang melakukan amal zahir, ya kan, seperti sembahyang, puasa dan lain sebagainya, itu tetap dituntut untuk menyempurnakan ilmu batinnya. Barusan tadi kita kaji bersama-sama, ya kan.
Bagaimana bisa ada orang belajar ilmu hakikat kada mau menyempurnakan syariatnya? Yalah. Itu. Selanjutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling ma'rifat, paling sempurna hakikatnya. Tolok ukurnya kan siapa lagi mengkada Nabi kita? Apakah Nabi kita kada sembahyang? Apakah Nabi kita kada puasa? Bahkan Nabi kita itu kadang mau meninggalkan puasa sunnah yang namanya ayyamul bid. Di dalam hadis tuh, beliau mewajibkan kepada diri sidin untuk melaksanakan puasa ayyamul bid setiap bulan 13, 14, 15. Belum lagi Senin Kemisnya. Belum sembahyang sunnahnya, apalagi wajibnya beliau. Masya Allah. Kada beliau tinggal, sunnahnya aja beliau terus tambahkan. Kesunnahan bagi kita, tapi sidin wajibkan bagi diri sidin, seperti siwak, ya kan? Sunnah bagi kita, tapi bagi sidin diwajibkan malahan. Bagiku kata Nabi siwak wajib, bagi umatku sunnah, ya kan? Sembahyang qiyamul lail, seperti sembahyang witir, bagi Nabi kita wajib, bagi kita sunnah. Mengikut mendapat madhab Syafi'i, tapi kalau mengikut pendapat Imam Abu Hanifah tetap wajib. Sembahyang witir. Bagaimana bisa ada orang yang meremehkan gawian Nabi, sedangkan Nabi orang yang paling ma'rifat. Ustadz itu pang kaidatu abulung ya, tadi mun buju-buju gurunya kaidatu abulung, pancong munnya buka lain. Jangan dipancung, di sidang Kemenak aja, di sidang oleh pihak Kementerian Agama atau Pengadilan Agama aja nangisin. Anda pernah masuk penjara ji, maka tadi bunyinya Allah Allah. Yalah. Muridnya pulang kadang membawakan nasi pemamai. Umpama nih lah. Berarti orang ini bukan seperti Datu Abulung, hanya ingin menyerupai, tapi ingin menyerupainya kada sesuai dengan aslinya. Kalau Datu Abulung bujuran tenggelam fana fillah, dunia ini hilang. Fana itu kan sirna, hancuy. Dirinya ini hancur, itu fana artinya. Dirinya pun hancur sudah, tenggelam di dalam lautan ma'rifat. Dunia ini hancur baginya. Itu makam fana fillah. Kalau sudah makam fana fillah, naik kepada makam baqabillah. Nah, ini Masya Allah. Ya, nah, ini mun kita belajar ilmu ini, boleh tidak dilarang dengan syarat ada aturan mainnya. Sifat 20 dulu, ya, bujur-bujur belajar. Sifat 20 yang ada hafal sih, Din. Ya, lawanan sifat 20. Mustahil bagi Allah berapa? Wajib bagi Rasul berapa? Mustahil bagi Rasul berapa? Nah, itu aja dulu, dikujak-kajik. Nah, bahasanya dikutak-katik sambil diterapkan dalam ibadah. Nah, di situ nanti setelah pian merasakan lezatnya ibadah, lalu pian sembahyang tuh kada ada lagi memandang gawian seorang. Nah, tuh mulai dah tuh. Mulai. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika ada rasa seperti itu atau makan zauk itu sudah pian dapat, rasa lezatnya dalam ibadah itu pian dapat, ada lagi yang pian harus jaga. Hasutan setan, merasa sempurna. Hati-hati. Oh, aku sudah syariat, aku sudah hakikat, aku sudah iman. Itu dijaga. Hasutan setan terakhir tuh bagi para wali adalah hatinya dikotak-katiknya supaya sombong dengan keibadahnya, sombong dengan ma'rifatnya. Nah, ini hati-hati, dijaga. Makanya para wali, orang-orang yang soleh terus mengasih wanti-wanti ataupun perisai lah buat hatinya agar sampai jangan kemasukan yang namanya hasutan setan. Kalaupun kemasukan juga, alarmnya berfungsi baik, berbunyi keras. Hati-hati sombong di dalam hatinya seperti itu. Wali sombong nih, masuk, sombong masuk, langsung dibuangnya. Astagfirullah. Makanya wali, orang soleh bukan berarti mereka itu tidak punya kesalahan, tapi ketika mereka punya salah, alarm kesalahannya itu bunyi, lalu mereka dibawa oleh Allah untuk langsung istighfar, kada berlama-lama. Astagfirullah. Nah, dipuji orang, wah, ya ini Masya Allah,
Tadinya dalam hatinya, hanya Jakarta. Berbunyi alarmnya, sombong tuh sombong. Astagfirullah, astagfirullah. Nah itu. Mun berfungsi masih alarm itu Bapak Ibu selamat kita. Artinya talakuakan juga tuh langsung ditagur oleh Allah. Alhamdulillah. Ada orang yang seperti tadi ya. Nah, itu naudzubillahi min dzalik. Mudahan kita doakan mudahan dapat hidayah. Jadi ajaran seperti itu Bapak Ibu apabila sudah meniadakan syariat, jelas sudah kata Imam Al-Ghazali apa tuh di dalam perkataan Sidin lupa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma fahuwa atilatun fahuwatil apa awalnya ya, kan ingat lo tandanya manusia nih. Apa? Anto ingat? Ada yang ingat? Yang fahuwa atilatun awalnya tuh barang siapa mengumpulkan syariat, barang siapa berjalan dengan syariat tanpa hakikat. Apa tuh bahasa Imam Ghazalinya lupa tuh. Jamaah. Kada tahu juga. Alhamdulillah. Artinya mun merasa kada tahu mau belajar. Mun merasa tahu kada mau belajar toh. Alhamdulillah. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang berjalan dengan syariat tanpa hakikat, itu bahasa Latinnya lah. Orang yang berjalan syariat tanpa hakikat itu atilatun, kosong. Dan orang yang menjalankan hakikat tanpa syariat pulang, ya kah? Batilatun, batal. Jangan kasih tertolak. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa mengumpulkan syariat dan hakikat, itu yang bujuran. Syariatnya sembahyang, hakikatnya dia jalankan. Hatinya dia ikhlas melaksanakan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Mudahan Allah berikan hidayah kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Guru atas beberapa penjelasannya. Mudah-mudahan ini menjadikan pedoman kita untuk menghindari hal-hal yang total dalam pemahaman agama Islam. Mungkin waktu sudah sampai Guru. Persilahkan untuk Guru membaca doa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri mahabbatik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram ya ahla taqwa wa ahla al maghfirah ya dzakira dzakirin tub alaina taubatan nasuha wa zidna bi fadlika nuran wa zuhuran wa wuduhan ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.